Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggraini dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep laba. Laba adalah keuntungan atau kelebihan pendapat yang diperoleh suatu perusahaan atau perorangan dari modal awal yang dikeluarkan. Nah, laba juga bisa dikatakan sebagai alat ukur untuk menentukan prestasi suatu perusahaan. Nah, di dalam dunia bisnis, kita juga bisa mengenal pengukuran laba yang dilakukan oleh profesi lainnya. Misalnya, ada pemegang saham, analisis keuangan, pengusaha, dan bahkan siapapun yang bergerak dalam dunia bisnis, termasuk ibu-ibu yang melakukan hmm, berjualan di pasar, pasti memiliki ide atau tentang perhitungan laba gitu. Jadi tujuannya laba yaitu untuk melunasi hutang, untuk menambah pembiayaan operasional, untuk mengembangkan suatu perusahaan agar lebih maju, lebih baik gitu. Nah, selanjutnya laba ekonomi. Laba ekonomi apa sih? Yaitu pendapatan perusahaan yang dikurangi dengan biaya eksplisif dan biaya implisif. Nah, contoh biaya implisif seperti perusahaan yang memperoleh pendapatan dengan memanfaatkan gedung usahanya sendiri dalam melakukan proses produksi dan penjualan produknya daripada memperoleh pendapatan dari menyewa gedungnya gitu. Nah, kalau contoh eksplisif itu biaya wajib yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan produksinya seperti bayar karyawan gitu, sewa tanah, bangunan, itu gedung dan lain-lain. Selanjutnya, sifat-sifat laba ekonomi. Ada physical income, real income, sama money income. Physical income itu laba yang dapat diukur karena barang dan jasa milik sendiri. Jadi kita itu punya pengrajin tas gitu. Nah, kita tuh punya sendiri dan kita itu tuh nggak dijual dan kita memakai sendiri, membuat sendiri. Nah, itu tidak dapat diukur sebagai laba ya. Gitu. Nah, kalau real income itu keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk kesenangan sendiri dengan membeli atau memakai jasa orang lain. Seperti kita ke salon, nah itu kan buat kesenangan kita sendiri, ya kan? Nah, itu kita memakai jasa orang lain gitu. Nah, itu disebut namanya real income. Nah, kalau money income, penghasilan yang didapat untuk kebutuhan hidup. Seperti kita seorang pekerja yang bekerja di suatu perusahaan memiliki pendapatan. Nah, pendapatan itu digunakan untuk kita untuk kebutuhan hidup kita gitu. Nah, itu bisa dibilang money income. Nah, selanjutnya laba menurut konsep akuntansi. Laba akuntansi adalah jumlah penghasilan bersih perusahaan yang dikurang oleh biaya-biaya pada perusahaan. Apa sih biaya-biayanya? Seperti biaya gaji, biaya iklan, biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri laba akuntansi.
Nah, yang pertama dia menggunakan konsep periodik. Yang kedua, mengizinkan agregasi di kategori input dan output. Nah, yang ketiga, nilai fenomena dan periode yang dapat diukur sudah termasuk laba akuntansi. Bukan hanya transaksinya saja ya. Gitu. Hmm, Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep laba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.